model pembelajaran yang efektif, part 2. Model bertukar pasangan. Langkah-langkah pembelajarannya. Pertama, setiap siswa mendapat satu pasangan, di mana guru bisa menunjuk pasangannya atau siswa memilih sendiri pasangannya. Kedua, guru memberikan tugas dan siswa mengerjakan tugas dengan pasangannya. Ketiga, setelah selesai, setiap pasangan bergabung dengan satu pasangan yang lain. Keempat, kedua pasangan tersebut bertukar pasangan. Kemudian pasangan yang baru ini saling menanyakan dan mencari kepastian jawaban mereka. Kelima, temuan baru yang didapat dari pertukaran pasangan kemudian dibagikan kepada pasangan yang semula. Selanjutnya, model snowball throwing. Langkah-langkah pembelajarannya. Pertama, guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Kedua, guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. Ketiga, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. Keempat, kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Kelima, kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola atau dikemas-remas seperti bola dan dilemparkan dari satu siswa ke siswa yang lainnya selama kurang lebih 15 menit. Keenam, setelah siswa dapat satu bola atau satu pertanyaan diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. Yang terakhir yaitu evaluasi dan dilanjutkan dengan penutup. Model selanjutnya yaitu Student Facilitator and Explaining, yakni di mana siswa atau peserta mempresentasikan ide atau pendapat pada rekan peserta lainnya. Langkah-langkah pembelajarannya. Pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi. Ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya, misalnya melalui bagan atau peta konsep. Keempat, guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. Kelima, guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu. Dan yang terakhir yaitu penutup. Berikutnya yaitu Course Review Hooray. Langkah-langkah pembelajarannya. Pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi. Ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk melakukan tanya jawab. Keempat, guru menguji pemahaman. Siswa disuruh membuat kotak sejumlah 9, 16, atau 25 sesuai dengan kebutuhan, dan tiap kotak diisi angka sesuai dengan selera masing-masing siswa. Kelima, guru membaca soal secara acak dan siswa menuliskan jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung didiskusikan. Kalau benar diisi tanda benar dan salah diisi dengan tanda silang. Keenam, siswa yang sudah mendapat tanda centang vertikal atau horizontal atau diagonal harus berteriak hooray atau yel-yel lainnya. Ketujuh, nilai siswa dihitung dari jawaban benar dari jumlah hooray yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu penutup. Model demonstration atau demonstrasi. Model ini khusus materi yang memerlukan peragaan atau percobaan. Langkah-langkah pembelajarannya. Pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan. Ketiga, menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan. Keempat, menunjuk salah seorang siswa untuk mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan. Kelima, seluruh siswa memperhatikan demonstrasi dan menganalisanya. Keenam, tiap siswa mengemukakan hasil analisanya dan juga pengalaman siswa didemonstrasikan. Ketujuh, guru membuat kesimpulan bersama dengan siswa. Model pembelajaran berikutnya yaitu explicit instruction, yaitu pengajaran langsung.
Pembelajaran langsung khusus dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang akan diajarkan. Langkah-langkah pembelajarannya, pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, membimbing pelatihan. Keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Kelima, memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan. Model kooperatif integrated reading and composition merupakan pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis. Langkah-langkah pembelajarannya, pertama, membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen. Kedua, guru memberikan wacana atau clipping sesuai dengan topik pembelajaran. Ketiga, siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana atau clipping dan menuliskannya pada lembar kertas. Keempat, mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. Kelima, guru membuat kesimpulan bersama dan dilanjutkan dengan penutup. Berikutnya model inside, outside, circle. Lingkaran kecil, lingkaran besar, di mana siswa saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan waktu yang singkat dan teratur. Langkah-langkah pembelajarannya, pertama, separuh kelas berisi lingkaran kecil dan menghadap keluar. Kedua, separuh kelas lainnya membentuk lingkaran di luar lingkaran pertama di mana menghadap ke dalam. Ketiga, 2 siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan besar berbagi informasi. Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu bersamaan. Keempat, kemudian siswa yang berada di lingkaran kecil diam di tempat. Sementara siswa yang berada di lingkaran besar bergeser 1 atau 2 langkah searah jarum jam. Kelima, sekarang giliran siswa yang berada di lingkaran besar dan membagi informasi. Demikian seterusnya. Model pembelajaran tebak kata. Medianya, membuat kartu ukuran 10 x 10 cm dan isilah ciri-ciri atau kata-kata lainnya yang mengarah pada jawaban atau istilah pada kartu yang ingin ditebak. Lalu, buat kartu ukuran 5 x 2 cm untuk menulis kata-kata atau istilah yang mau ditebak. Kartu ini nanti dilipat dan ditempel pada dahi atau diselipkan di telinga. Langkah-langkah pembelajarannya, pertama, guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai atau materi kurang lebih selama 45 menit. Kedua, guru menyuruh siswa berdiri berpasangan di depan kelas. Ketiga, seorang siswa diberi kartu yang berukuran 10 x 10 cm yang nanti dibacakan pada pasangannya. Seorang siswa yang lainnya diberi kartu berukuran 5 x 2 cm yang isinya tidak boleh dibaca, kemudian ditempelkan di dahi atau diselipkan di telinga. Keempat, sementara siswa membawa kartu 10 x 10 cm membacakan kata-kata yang tertulis di dalamnya, pasangannya menebak apa yang dimaksud dalam kartu tersebut. Jawaban yang tepat bila sesuai dengan isi kartu yang ditempel di dahi atau telinga. Kelima, apabila jawabannya tepat, maka pasangan itu boleh duduk. Bila belum tepat pada waktu yang telah ditetapkan, boleh mengarahkan dengan kata-kata lain, asal jangan langsung memberi jawaban dan berlanjut seterusnya. Contoh kartunya, perusahaan ini tanggung jawabnya tidak terbatas, dimiliki oleh 1 orang, struktur organisasinya tidak resmi, bila untung dimiliki, diambil sendiri. Nah, siapakah aku? Jawabannya adalah perusahaan perseorangan. Nah, ini adalah contoh materi untuk kartu pada model pembelajaran tebak kata. Dan ini adalah contoh kalimat tugasnya yang harus dikerjakan atau dijawab oleh siswa. Model pembelajaran berikutnya yaitu word square. Media pembelajaran yang dibutuhkan, pertama, buat kotak sesuai keperluan. Kedua, buat soal sesuai TPK.
Langkah-langkah pembelajarannya nomor 1, guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, guru membagikan lembaran sesuai kegiatan contoh. Ketiga, siswa menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawabannya. Keempat, berikan poin setiap jawaban dalam kotak. Gambar ini merupakan contoh jawaban pada soal model word square di mana siswa akan mengarsir huruf-huruf menjadi satu rangkaian kata baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal sesuai dengan jawaban yang cocok pada soal. Berikut merupakan contoh soal pada model word square. Model berikutnya yaitu scramble. Kita harus menyiapkan media pembelajarannya dahulu. Pertama, buatlah pertanyaan yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, buat jawaban yang diacak hurufnya. Langkah-langkah pembelajarannya: pertama, guru menyajikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, membagikan lembar kerja sesuai contoh. Berikut merupakan contoh soal dan jawaban untuk model pembelajaran scramble, di mana yang A adalah soalnya dan B adalah kata yang diacak atau kata kuncinya yang merupakan jawaban dari kolom A. Model pembelajaran take and give. Kita membutuhkan media pembelajarannya terlebih dahulu. Pertama, buat kartu ukuran kurang lebih 10 x 15 cm sejumlah setiap peserta, di mana kartu itu nanti berisi submateri. Yang kedua, kartu contoh sejumlah siswa. Yang ada di tayangan adalah merupakan contoh kartu ukuran 10 x 15 cm yang nantinya akan dibagikan kepada setiap peserta. Langkah-langkah pembelajarannya: pertama, siapkan kelas sebagaimana mestinya. Kedua, jelaskan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Ketiga, untuk memantapkan penguasaan peserta siswa, tiap siswa diberi masing-masing satu kartu untuk dipelajari selama kurang lebih 5 menit. Keempat, semua siswa disuruh berdiri dan mencari pasangan untuk saling menginformasikan. Tiap siswa harus mencatat nama pasangannya pada kartu contoh. Kelima, demikian seterusnya sampai tiap peserta dapat saling memberi dan menerima materi masing-masing atau take and give. Keenam, untuk mengevaluasi keberhasilan, berikan siswa pertanyaan yang tidak sesuai dengan kartunya atau soal dari kartu orang lain. Ketujuh, strategi ini dapat dimodifikasi sesuai keadaan. Kedelapan, kesimpulan. Model konsep sentence. Langkah-langkahnya: pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, guru menyajikan materi secukupnya. Ketiga, guru membentuk kelompok yang anggotanya kurang lebih 4 orang secara heterogen. Keempat, guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai materi yang disajikan. Kelima, tiap kelompok disuruh membuat beberapa kalimat dengan menggunakan minimal 4 kata kunci setiap kalimatnya. Keenam, hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno dan dipandu oleh guru. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Model pembelajaran complete sentence. Media yang dibutuhkan: siapkan belangko isian berupa paragraf yang kalimatnya belum lengkap. Langkah-langkah pembelajarannya: pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, guru menyampaikan materi secukupnya atau siswa disuruh membaca buku atau modul dengan waktu secukupnya. Ketiga, guru membentuk kelompok 2 atau 3 orang secara heterogen. Keempat, guru membagikan lembar kerja berupa paragraf yang kalimatnya belum lengkap. Kelima, siswa mendiskusikan untuk melengkapi kalimat dengan kunci jawaban yang tersedia. Keenam, siswa berdiskusi dengan kelompoknya. Ketujuh, setelah jawaban didiskusikan, jawaban yang salah akan diperbaiki. Tiap peserta membaca sampai mengerti. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan.
Model berikutnya yaitu time token. Merupakan struktur yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial untuk menghindari siswa mendominasi pembicaraan atau siswa diam sama sekali. Langkah-langkah pembelajarannya: pertama, kondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi. Kedua, tiap siswa diberi kupon berbicara dengan waktu kurang lebih 30 detik. Tiap siswa diberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan. Ketiga, bila telah selesai bicara, kupon yang dipegang oleh siswa diserahkan. Setiap berbicara satu kupon. Keempat, siswa yang telah habis kuponnya tidak boleh berbicara lagi. Yang masih pegang kupon harus bicara sampai kuponnya habis, dan seterusnya. Model berikutnya yaitu pair checks. Yang perlu dilakukan yang pertama, bekerja berpasangan. Guru membentuk tim berpasangan berjumlah 2 siswa. Setiap pasangan mengerjakan soal yang pas. Kedua, pelatih mengecek. Apabila partner benar, pelatih memberi kupon. Ketiga, bertukar peran, di mana seluruh partner bertukar peran dan mengurangi langkah 1-3. Selanjutnya, pasangan mengecek, di mana seluruh pasangan tim kembali bersama dan membandingkan jawaban. Dan yang terakhir yaitu penegasan guru, di mana guru mengarahkan jawaban atau ide sesuai konsep. Model keliling kelompok. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota lainnya. Caranya, pertama, salah satu siswa dalam masing-masing kelompok menilai dengan memberikan pandangan dan pemikirannya mengenai tugas yang sedang mereka kerjakan. Kedua, siswa berikutnya juga ikut memberikan kontribusinya. Ketiga, demikian seterusnya, di mana giliran bicara bisa dilaksanakan searah perputaran jarum jam atau dari kiri ke kanan. Model pembelajaran tari bambu bertujuan agar siswa saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangannya yang berbeda dalam waktu singkat secara teratur. Strategi ini cocok untuk materi yang membutuhkan pertukaran pengalaman pikiran dan informasi antar siswa. Caranya, pertama, separuh kelas atau seperempat jika jumlah siswa terlalu banyak berdiri berjajar. Jika ada cukup ruang, mereka bisa berjajar di depan kelas. Kemungkinan lain adalah siswa berjajar di sela-sela deretan bangku. Cara yang kedua ini akan memudahkan pembentukan kelompok karena diperlukan waktu relatif singkat. Kedua, separuh kelas lainnya berjajar dan menghadap jajaran yang pertama. Ketiga, 2 siswa yang berpasangan dari kedua jajaran berbagi informasi. Keempat, kemudian 1 atau 2 siswa yang berdiri di ujung salah satu jajaran pindah ke ujung lainnya di jajarannya. Jajaran ini kemudian bergeser. Dengan cara ini, masing-masing siswa mendapatkan pasangan baru untuk berbagi. Pergeseran ini dilakukan terus sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah model 2 tinggal 2 tamu, to stay, to stray. Bertujuan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lainnya. Caranya, pertama, siswa bekerja sama dengan kelompok yang berjumlah 4 orang. Kedua, setelah selesai, 2 orang dari masing-masing menjadi tamu kedua kelompok yang lainnya. Ketiga, 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka. Keempat, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri, serta melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Kelima, kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Sekian adalah model-model pembelajaran yang menarik untuk diterapkan saat pembelajaran di kelas. Model ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan konteks pembelajaran. Sampai jumpa di video belajar berikutnya.